Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Rahmat Dalimunte. Saya adalah peserta Latsar CPNS IPDN Regional Bukit Tinggi Angkatan 27, Abhimata Kesatria Bijaksana Berani. Ya, tepat pada hari ini saya memasuki agenda kedua yang mengenai pembahasan tentang akuntabilitas PNS. Tidak usah berlama-lama lagi, kita lanjutkan ke video mengenai akuntabilitas PNS. Check it out. Ya, sebelum kita melanjutkan ke dalam video berikut ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar apa saja yang berada pada akuntabilitas PNS, yang mana nanti akan kita analisa. Itu yang berupa dilihat bagaimana kondisi ideal seorang ASN pada saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah fakta-fakta apa saja yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, ada dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan atau yang dilakukan oleh para ASN. Dan yang terakhir adalah solusi apa saja yang akan diberikan bagi ASN agar bisa menanamkan yang namanya akuntabilitas ASN tersebut. Ya, kita melanjutkan ke dalam video berikut ini mengenai akuntabilitas ASN. Sebelumnya kita harus mengetahui apa image yang menyebabkan ASN tidak akuntabel. Itu dikarenakan telah terpampang nyata sejak tahun 2019 Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri menuturkan bahwa telah tercatat sebanyak 1.372 ASN dipecat secara tidak hormat oleh pemerintah. Itu disebabkan banyaknya ASN yang melanggar hukum dan tidak menepati hukum yang berlaku. Kemudian kita harus mengetahui apa itu akuntabel. Akuntabel itu adalah kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ya, saya akan melanjutkan ini mengambil nilai-nilai dasar akuntabel itu mengenai tentang integritas ASN. Mengapa saya mengambil tentang integritas ASN? Disebabkan karena kondisi idealnya pada saat sekarang ini ASN itu menjadikan suatu kewajiban ASN untuk mematuhi semua hukum yang berlaku. Jadi kondisi ideal ASN itu adalah harus menjadikan suatu kewajiban ASN untuk mematuhi semua hukum yang berlaku agar tidak terkena dampak hukum seperti yang namanya adalah korupsi, asusila, perjudian, dan sebagainya. Tetapi kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak sekali aparatur sipil negara atau yang disebut dengan ASN yang tidak memiliki namanya integritas. Itu disebabkan karena kurangnya adanya integritas dalam diri, sehingga mereka banyak sekali melakukan yang namanya korupsi, asusila, perjudian, dan sebagainya. Kemudian dampak apa saja yang ditimbulkan bagi seorang ASN yang tidak memiliki integritas? ASN tidak lagi mendapatkan yang namanya kepercayaan serta keyakinan oleh masyarakat. Semua itu akan hilang ketika ASN yang tersebut telah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kemudian apa saja solusi yang kita ambil dari yang namanya integritas tersebut? Ya, kita dalam yang namanya perekrutan aparatur sipil negara harus secara online serta diseleksi secara namanya adalah mengenai dalam perekrutan ASN secara online serta menjalani seleksi yang ketat dan memiliki standar yang tinggi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.